Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Eli Susanti, siswi dari SMA Pelita Utama Batam. Nah teman-teman, Eli mau nanya nih, pernah gak teman-teman mikir kayak gini? Apa sih manfaat belajar bangun ruang? Emangnya berguna? Tunggu dulu, teman-teman gak boleh mikir gitu ya, karena banyak benda di sekeliling kita yang terinspirasi dari bangun ruang. Contohnya, ada botol air yang terinspirasi dari tabung, ada puncak Tugu Monas yang terinspirasi dari 5 segi 4, lalu ada meja yang terinspirasi dari balok atau kubus. Gimana? Mereka saling berhubungan kan? Jadi, tanpa berpanjang lebar lagi, Eli bakal kasih tahu gimana cara membuat media pembelajaran bangun ruang agar pembelajaran terlihat menarik dan asik. Jadi, nonton sampai habis ya. Nah, di sini kita akan membutuhkan 2 buah karton. Karton yang pertama untuk bagian luar atau cover media pembelajaran, dan karton satunya untuk kita buat bangun 5 segi 4. Nah, selanjutnya kita akan membutuhkan 1 buah kertas kado untuk menghias media pembelajaran. Berikutnya sediakan spidol warna, pena, spidol hitam, dan juga pensil. Kemudian sediakan 1 penghapus, lalu sediakan juga cetakan berbentuk bulat untuk membantu kita dalam menggambar sketsa nantinya. Selanjutnya sediakan kertas origami. Kemudian sediakan juga lem. Di sini kalian boleh menggunakan lem cair ataupun double tip. Kemudian sediakan 1 buah gunting, 1 buah penggaris, dan juga stiker. Di sini stikernya opsional ya. Di sini ada 3 pola yang akan dibuat. Yang pertama yaitu ada kubus untuk digambarkan pola dadu. Kemudian ada 5 segi 4 dan juga penutup kubus. Ukuran yang akan digunakan untuk kubus adalah 18 x 18 cm. Buatlah sama di setiap sisinya dan hanya memiliki 5 sisi saja. Kemudian untuk ukuran 5 segi 4-nya sendiri itu menggunakan ukuran 10 x 10 cm untuk alasnya. Kemudian 11 cm untuk tinggi 5 segi 4 dan diberi bagian tepi di setiap sisi 1 cm. Sedangkan untuk penutup kubusnya dengan ukuran 18 x 18 cm dengan diberi pinggiran 1,5 cm di setiap tepinya. Selanjutnya kita akan membuat sketsa pola abstrak di kertas kado. Buatlah sketsa abstrak di bagian yang tidak bergambar menggunakan pensil. Di sini teman-teman boleh menggambarkan 6 hingga 7 ataupun lebih ya. Nah, jika teman-teman telah selesai sketsa di atas kertas kado, teman-teman boleh menggunting semua pola yang sudah teman-teman buat. Nah, jadi hasilnya akan begini. Nah, di sini kita akan sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian teman-teman sediakan origami dan penggaris. Di sini kita akan membuat kotak surat berukuran kecil untuk tempat kita menaruh soal dan jawaban nantinya. Jadi teman-teman lipat kertas origami menjadi 2 bagian. Kemudian robeklah origami sesuai garis yang telah dibuat dari lipatan tersebut, dibantu oleh penggaris ataupun gunting. Setelah itu, teman-teman sisihkan 1 kertas lainnya untuk dituliskan soal ataupun jawaban nantinya. Setelah itu, kertas satunya kita lipat lagi menjadi 2 bagian memanjang, kemudian kita robek sekali lagi. Nah, jika sudah, ambil 1 kertas kemudian kita lipat 1 bagian ke dalam seperti ini. Lalu lipat kembali namun ke arah sebaliknya, yaitu keluar. Namun berilah sedikit jarak kira-kira 1 cm sebelum lipatan pertama. Kemudian lipat kembali ke arah dalam mengikuti pola lipatan pertama. Jadi nantinya akan membentuk huruf M, kemudian lakukanlah hal yang sama ke bagian satunya.
Nah, untuk kertas yang tadi kita sisihkan, teman-teman dapat menuliskan soal diikuti dengan jawabannya di kertas yang berbeda. Buatlah masing-masing 6 soal beserta jawabannya. Lalu, untuk pola kubus yang telah dibuat, teman-teman buat sketsa lingkaran di atasnya seperti dadu, yaitu bulatan yang menunjukkan angka 1 hingga 6. Namun, untuk lingkaran yang menunjukkan angka 1, teman-teman gambar menggunakan pensil di bagian penutup kubus. Dan untuk lingkaran yang menunjukkan angka 6, teman-teman gambar di bagian tengah kubus. Setelah teman-teman sketsa, teman-teman tebalkan sketsa tersebut menggunakan spidol warna yang telah disiapkan. Lalu isilah bagian tengahnya. Di bagian sudut penutup kubus, teman-teman gunting sedikit kemudian berilah lem. Lalu tempellah bagian sudut tersebut ke bagian dalamnya. Nah, nantinya akan jadi seperti ini deh. Kemudian untuk pola 5 segi 4, teman-teman bisa beri lem di bagian tepinya. Kemudian satukanlah setiap sisinya. Nah, nantinya jadinya akan seperti ini. Tada! Disinilah part paling serunya. Di sini teman-teman boleh mengisi bagian dalam kubus dengan hiasan yang telah kita buat dan kita sediakan, seperti sketsa abstrak, kotak surat mini, dan juga stiker. Di sini teman-teman bebas berkreasi sesuai kreativitas kalian. Jangan lupa juga nantinya masukkan pertanyaan beserta jawaban di setiap sisi dan di kotak surat yang berbeda-beda ya. Serta masukkan juga 5 segi 4 yang telah kita buat ke dalam kubus sebelum menutup kubusnya. Nah, jadinya seperti ini deh. Dan ketika kita buka, tada! Wow, keren! Nah, jadi itulah cara membuat media pembelajaran bangun ruang 5 segi 4. Sekarang ada tambahan nih dari Eli yang masih berkaitan dengan bangun ruang, yaitu fungsi titik ke garis dan titik ke bidang. Jadi teman-teman tahu gak sih kalau ada loh contoh di kehidupan kita yang berhubungan dengan kedua fungsi itu? Apa aja sih? Yang pertama mengenai fungsi titik ke garis. Contohnya itu seperti kita ingin memasang pita dari lampu yang berada di tengah platform rumah kita ke tepi pinggiran platform rumah kita. Jadi ibaratkan lampu platform kita itu sebagai titik dan pinggiran platform tersebut merupakan garisnya. Sedangkan panjang pita yang akan kita pasang adalah panjang dari titik ke garis. Jadi bisa dikatakan itu sebagai penerapan jarak titik ke garis dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kedua yaitu fungsi titik ke bidang. Jadi misalkan kita ingin membuat penyangga pipa. Jadi agar pipa tidak jatuh ke bawah nantinya, kita akan memasangkan sebuah kayu di bawahnya. Jadi kayu ini terhubung ke bidang pipa dan titik tanah. Jadi bisa dikatakan kayu penyangga tersebut menghubungkan suatu titik pada salah satu sisi pipa dan suatu titik pada bidang tanah. Nah, begitulah contohnya jika kita menerapkan konsep titik ke garis dan titik ke bidang dalam kehidupan kita sehari-hari. Eli harap teman-teman bisa mengerti ya. Jika ada pertanyaan atau saran bisa drop di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan akhir kata, stay safe and stay healthy teman-teman. Sampai jumpa lagi.